Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anjalas sakinata fi qulubil mu'minin liyajdadu imana ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumil qiyamah. Hadirin jemaah salat zuhur Masjid Raya Al-Jabar Pemprov Jawa Barat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Selasa 16 April bertepatan dengan 7 Syawal 1445 Hijriah. Dalam suasana masih Idul Fitri, marilah kita renungkan kisah Idul Fitri salah satu keluarga Nabi, yaitu putri baginda Nabi Sayyidah Fatimah Az-Zahra beserta suaminya Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan kedua putranya Hasan dan Husain. Pada malam takbiran, keluarga Ali sibuk mengemas gandum dan kurma untuk dibagikan kepada orang-orang miskin di sekitar rumahnya. 3 karung gandum dan 2 karung kurma disediakan oleh Ali dan Fatimah, dipikullah oleh Ali. Kemudian Fatimah menuntun kedua putranya Hasan dan Husain, dan dengan wajah yang ceria di malam takbiran itu, ia mengunjungi orang-orang miskin dan membagikan gandum dan kurma tersebut kepada orang-orang miskin. Besok harinya, setelah melaksanakan sholat Idul Fitri, mereka kembali ke rumahnya dan merayakan Idul Fitri beserta keluarga sederhananya dengan penuh kegembiraan dan sukacita. Tawar yang bahagia terdengar di dalam rumah sampai Ibnu Rafi'i mengunjungi rumah Ali bin Abi Thalib tersebut untuk bermaksud menyampaikan tahniah selamat Idul Fitri. Kemudian ketika menyaksikan Ali bin Abi Thalib, Sayyidah Fatimah dan kedua putranya merayakan Idul Fitri di rumah keluarga mereka tersebut yang sederhana, tanpa tergugah Ibnu Rafi'i menyaksikan Ali, Fatimah dan kedua putranya hanya mengkonsumsi gandum tanpa mentega yang sudah basi, yang tercium menyengat. Berlinang air mata Ibnu Rafi'i menyaksikan kesederhanaannya, padahal ia tahu malam harinya pada malam takbiran Ali bin Abi Thalib dan keluarganya membagikan gandum dan kurma kepada orang-orang miskin. Bergegas ia pergi menuju ke rumah baginda Rasulullah untuk menyampaikan laporan apa yang ia saksikan. Wahai baginda Nabi, saksikanlah, lihatlah keadaan putrimu dan keluarganya di hari raya Idul Fitri. Apa yang terjadi wahai Ibnu Rafi'i? Ceritakan, aku tak sanggup untuk menceritakannya. Saksikan saja, lihat saja sendiri. Maka baginda Nabi bergegas menuju ke rumah putrinya. Kemudian tawar yang bahagia itu masih terdengar di dalam rumah, dan bau menyengat dari roti gandum yang hampir basi itu tercium sampai keluar rumah. Hingga Nabi kemudian menitikkan air mata dengan sedih dan terharu. Kemudian ia berucap, Allahumma ishhad, Allahumma ishhad. Sampai tangisan dari baginda Nabi menyadarkan Fatimah bahwa di luar rumah ada seseorang. Maka ia buka pintu rumahnya, kemudian setengah berlari, baginda Nabi memeluk putri tercinta dan terkasihnya dengan mengucapkan, wahai Fatimah, surga untukmu, surga untukmu Fatimah. Hadirin rahimakumullah, ibadah saum Ramadan menurut Tantawi Jauhari al-imsaku wal kafu anis syai'ah. Puasa adalah menahan diri dan merasa cukup dengan apa yang ada. Hakikat dari ibadah saum Ramadan adalah membentuk manusia yang bertakwa, intinya adalah pengendalian diri. Jika kita mengkaji ciri-ciri orang yang bertakwa di dalam Al-Quran, ternyata porsinya sangat sedikit. Yang menjelaskan ibadah vertikal kepada Allah atau hablum minallah, tetapi justru lebih banyak porsi bagaimana kita membina hablum minannas, bagaimana kita supaya baik, berbuat baik terhadap sesama manusia. Dan inti lulusan terbaik dari ibadah Ramadan ditandai dengan
maunya kita, tergeraknya hati kita untuk selalu berbagi dan dermawan. Bahwa lapar yang kita rasakan ketika melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan adalah riyadoh. Lapar itu akan sirna ketika kumandang azan maghrib setelah kita menyantap makanan berbuka puasa. Tetapi laparnya orang-orang yang memang kelaparan, seperti halnya saudara kita muslim di Palestina sana. Jangankan di Palestina, mungkin di sekitar kita juga masih banyak orang-orang yang kelaparan, yang memerlukan uluran tangan kita, yang memerlukan perhatian kita. Maka ibadah Ramadan, sekali lagi, lulusan terbaik dari Ramadan adalah ia yang bersikap dermawan dan gemar berbagi. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Orang-orang yang senantiasa berinfak dalam keadaan lapang maupun sempit. Hadirin rahimakumullah, rangkaian ayat tentang saum Ramadan di dalam Al-Quran sesungguhnya tidak banyak. Dimulai Al-Baqarah 183, diakhiri ayat 188. Puncak dari rangkaian ibadah saum itu terletak pada ayat 188. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukamil ta'kulu fariqam min amwalin nasi bil itsmi wa antum ta'lamun. Dan janganlah kamu saling memakan harta di antara kamu dengan cara yang zalim, dengan cara yang batil. Dan janganlah kamu dengan harta itu menyuap para hakim dengan maksud untuk menguasai harta tersebut dengan jalan dosa padahal kamu mengetahui. Redaksi atau terjemah ayat Qur'annya adalah dilarang kita memakan harta satu sama lain. Kemudian dengan harta itu menyuap hakim, bisa saja notaris, pengacara, mohon maaf polisi atau juga para penguasa untuk melakukan sindikasi, legalisasi atas perbuatan curang kita. Menguasai harta satu sama lain saja dilarang, apalagi menguasai harta kekayaan negara. 271 triliun, angka yang fantastis, yang jika dibuat untuk membangun masjid dengan budget 1 miliar akan terbangun 271 ribu masjid yang representatif. Maka saum Ramadan mudah-mudahan menjadi daya pengendali kita untuk saling menjaga satu sama lain. Alhamdulillah, yang kita dengar beberapa waktu yang lalu ketika terjadi pemberitaan getok parkir di area Masjid Al-Jabar ini, alhamdulillah dengan kesigapan DKM dan Pemprov Jabar sudah bisa ditangani. Itu dari hal yang kecil saja. Apalagi jika hal yang kecil itu dibiarkan, maka akan menjadi pembiasaan, maka akan berani untuk melakukan kecurangan yang lebih besar lagi. Mudah-mudahan Ramadan yang baru saja kita laksanakan menjadi pengendali diri kita untuk senantiasa bertakorub kepada Allah, untuk senantiasa memiliki kesabaran, sabar untuk taat kepada Allah, sabar untuk menjauhi larangannya, dan sabar untuk menghadapi ujian. Bahwasannya sabar itu seperti halnya payung. Payung tidak akan dapat menghentikan hujan, tetapi payung akan melindungi diri kita dari hujan dan teriknya panas. Begitu juga sabar. Sabar tidak akan menghentikan ujian bagi diri kita, tetapi sabar akan menguatkan diri kita ketika menghadapi ujian. Inilah tausiah ba'da salat zuhur yang dapat disampaikan sebagai refleksi dan renungan untuk kita bersama. Mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah kita dan meridhoi kita semua serta melimpahkan berkah dan maghfirahnya kepada kita semua. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.